Udara pagi di SMA Negeri Jaya selalu membawa aroma debu dan semangat yang semu. Rani, dengan seragamnya yang sedikit lusuh dan tas punggung usang, melangkah pelan melewati gerbang. Pandangannya lurus, seolah menghindari tatapan riuh teman-teman sebayanya yang datang dengan motor mengkilap atau diantar mobil mewah. Kelas sejarah hari itu terasa pengap. Bu Ratna, guru paling disegani sekaligus ditakuti, berdiri di depan. Matanya tajam, menyapu setiap siswa. Hari ini adalah presentasi proyek akhir, momen yang paling ditunggu sekaligus paling dihindari oleh banyak siswa. Ketegangan memenuhi ruangan. Giliran Rani tiba. Dengan gugup, ia maju ke depan, menggenggam kertas presentasinya erat-erat. Suaranya sedikit bergetar, pandangannya kadang menyapu lantai. Slide yang ia buat sederhana, tanpa sentuhan grafis mewah seperti milik teman-teman lainnya. Ia hanya mengandalkan data dan fakta. Rani, Bu Ratna menyela dengan nada mengejek. Proyekmu ini bagus idenya, tapi presentasimu, sangat standar. Seperti usang, apa kamu tidak niat sama sekali, tidak berusaha tampil maksimal? Matanya menyiratkan penghinaan. Wajah Rani memerah. Bisikan-bisikan mulai terdengar dari bangku belakang. Beberapa teman menahan tawa, sementara yang lain menunduk, pura-pura tidak mendengar. Rasa malu menjalari seluruh tubuhnya, meremas harga dirinya di depan semua orang. Bu Ratna melanjutkan, seharusnya kamu belajar dari teman-temanmu yang lain, Rani. Presentasi itu bukan hanya soal isi, tapi juga kemasan. Apa karena kamu tidak sanggup beli peralatan yang bagus, atau memang tidak punya ambisi? Nadanya menusuk, memperparah luka Rani. Rani merasakan matanya panas. Ada gumpalan keras di tenggorokannya. Ia ingin membantah, ingin menjelaskan bahwa ia sudah berusaha keras, bahwa ia menghabiskan malam-malamnya dengan buku-buku perpustakaan karena tidak punya akses internet yang memadai. Namun, kata-kata itu tertahan. Ia hanya bisa menunduk, air mata yang ingin jatuh ia tahan mati-matian. Rasa marah bercampur kecewa membuncah di dadanya. Perasaan tertindas itu begitu nyata, seolah beban ribuan kilogram menimpanya. Ia merasa hancur, terasing di tengah keramaian kelas. Setelah presentasi yang terasa seperti siksaan itu selesai, Rani bergegas kembali ke bangkunya. Pandangannya kosong. Setiap bisikan, setiap tatapan kasihan atau ejekan terasa seperti pukulan. Sekolah yang biasanya menjadi tempat belajar, kini terasa seperti medan perang yang melukainya. Malam itu di kamar kontrakan kecilnya, Rani tak bisa tidur. Kata-kata Bu Ratna terus berputar di kepalanya. Rasa malu dan marah itu berubah menjadi sebuah tekad yang membara. Ia tidak akan membiarkan dirinya dihina seperti itu lagi. Ini adalah titik baliknya. Hari-hari setelah insiden itu, Rani tampak lebih pendiam. Namun di balik ketenangannya, ada badai yang bergejolak. Setiap sepulang sekolah, ia tidak lagi langsung pulang. Perpustakaan kota menjadi rumah keduanya, tempat ia mencari pengetahuan tanpa batas. Ia mulai fokus pada kelemahan yang Bu Ratna tunjuk, kemampuan presentasi. Rani membaca buku-buku retorika, menonton video tips berbicara di depan umum dari internet gratis di perpustakaan, dan merekam dirinya sendiri berlatih di depan cermin tua kamarnya. Selain itu, ia juga memperdalam materi pelajaran, bukan hanya sejarah, tetapi semua mata pelajaran. Ia ingin membuktikan bahwa otaknya lebih tajam dari tampilan luarnya. Setiap malam, lampu belajarnya menyala hingga larut, menjadi saksi bisu kegigihannya. Diam-diam, ada satu teman sebangku bernama Edo yang melihat perubahannya. Edo yang pendiam namun perhatian, mulai memperhatikan Rani yang kini lebih fokus, lebih rajin bertanya pada guru, dan sesekali terlihat membaca buku-buku non-pelajaran. Suatu sore, Edo melihat Rani berlatih presentasi di pojok perpustakaan.
Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menyunggingkan senyum tipis. Diam-diam, ia mulai percaya pada kekuatan tersembunyi Rani. Ia tahu Rani punya ambisi, bahkan jauh lebih besar dari siapapun. Minggu demi minggu berlalu. Rani tidak hanya belajar keras, ia juga mulai mengikuti beberapa kompetisi esai online dan lomba pidato antar kelas secara internal, jauh dari sorotan. Ini adalah latihannya, panggung pertamanya untuk menguji kemampuannya. Setiap kali ia berhasil meraih peringkat atau pujian, meskipun kecil, kepercayaan dirinya tumbuh. Luka penghinaan itu belum sepenuhnya hilang, tetapi kini ia tahu bagaimana menyalurkan amarahnya menjadi energi positif. Fokusnya kini pada persiapan sebuah lomba besar. Sekolah akan mengadakan Olimpiada Sains dan Sosial Tahunan, sebuah ajang bergengsi yang dihadiri perwakilan sekolah lain dan guru-guru penting. Rani memutuskan untuk mendaftar, memilih bidang sosial yang paling ia kuasai, sekaligus kesempatan untuk presentasi besar. Edo menjadi satu-satunya orang yang tahu rencana Rani. Ia bahkan sering membantu Rani mencarikan referensi atau mendengarkan latihannya. Kepercayaan Edo menjadi dorongan moral yang tak ternilai bagi Rani. Ia merasa tidak lagi sendirian. Rani tahu, panggung Olimpiada itu akan menjadi tempat ia menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ini bukan sekedar membalas Bu Ratna, ini tentang membuktikan pada dirinya sendiri, pada dunia, bahwa harga diri tidak bisa diukur dari penampilan atau latar belakang. Hari Olimpiade tiba. Aula sekolah dipenuhi siswa, guru, dan perwakilan dari sekolah lain. Di barisan depan, duduk Bu Ratna dengan ekspresi angkuh, siap menilai setiap peserta, termasuk Rani. Hati Rani berdebar, namun ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Giliran Rani naik ke podium, ia melangkah tenang, pandangannya lurus, seulas senyum tipis tersungging di bibirnya. Kali ini, ia mengenakan seragam yang rapi, bersih, namun tetap sederhana. Tak ada lagi kegugupan yang melanda seperti dulu. Ia membuka presentasinya dengan suara jelas, penuh intonasi, dan percaya diri. Setiap kata terucap dengan fasih, setiap poin disampaikan dengan logis dan meyakinkan. Materi yang ia sajikan bukan hanya informatif, tetapi juga mendalam hasil riset panjangnya. Tatapannya kini mampu menyapu seluruh ruangan, melakukan kontak mata dengan juri, bahkan dengan Bu Ratna. Proyektor menampilkan slide yang sederhana, namun rapi, bersih, dan informatif, menunjukkan pemahaman mendalam tanpa perlu kemewahan. Bisikan-bisikan penonton berubah dari ejekan menjadi decak kagum. Banyak yang terkejut melihat transformasi Rani. Ia seperti orang yang berbeda, memancarkan aura kecerdasan dan kepercayaan diri yang menawan. Keheningan menghormati memenuhi ruangan. Bu Ratna, yang awalnya terlihat meremehkan, perlahan mengubah ekspresinya. Keningnya berkerut, matanya membelalak tak percaya. Ia melihat Rani, gadis yang pernah ia permalukan di kelas, kini berdiri kokoh di podium, memukau semua orang. Ada kekaguman yang jelas di wajahnya. Saat sesi tanya-jawab, Rani menjawab setiap pertanyaan dari para juri dengan tenang dan cerdas. Setiap jawaban menunjukkan pemikiran kritis dan pengetahuan luas. Ia bahkan sesekali menyisipkan lelucon kecil yang membuat suasana cair, menunjukkan kematangan berinteraksi. Pada akhir presentasinya, tepuk tangan riuh menggema di aula. Rani membungkuk hormat, sorot matanya bertemu dengan Edo yang tersenyum bangga di bangku penonton. Rasa lega yang luar biasa membanjiri dirinya, bercampur dengan kebanggaan atas usahanya. Saat pengumuman pemenang, nama Rani disebut sebagai juara pertama. Ia melangkah maju dengan kepala tegak, menerima piala dan sertifikat. Senyumnya merekah tulus. Ini adalah balasan yang elegan, bukan dengan kata-kata kasar atau tindakan fisik, melainkan dengan prestasi.
Rani melihat sekilas ke arah Bu Ratna. Guru itu menatapnya dengan tatapan campur aduk antara penyesalan dan kekaguman. Tidak ada kata maaf yang terucap, namun tatapan itu sudah cukup. Rani telah membuktikan bahwa kerja keras dan ketulusan jauh lebih berharga daripada penampilan semu.